Apa hukum rokok elektrik? Hukum rokok ini tidak disebutkan secara teks dalam Quran. Tak ada secara teks dalam hadis. Kalau babi ada tak dalam Quran? Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kamu bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, anjing ada dalam hadis. Tapi rokok tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Yang satu mengatakan rokok ini mudaratnya sangat tinggi. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, impotensi, keguguran. Rokok itu membunuhmu. Maka karena tinggi dia bilang rokok itu haram. Yang satu lagi mengatakan rokok tidak haram, hanya sampai makruh. Jadi dua pendapat. Yang satu menyebut haram, yang satu menyebut makruh. Saya tidak merokok. Dan saya sampaikan dua-duanya. Kalau jamaah mau ikut haram, jangan merokok. Kalau jamaah mau ikut makruh, merokok sama macam makan potai. Sama macam makan kerupuk jengkol. Yang tak betul itu, pas ditanya hukum rokok, kau merokok? Haram. Pas rokok kawan, makruh. Ini tak betul. Tapi kau bilang kemarin haram. Kalau punya aku, kalau punya kau, makruh. Itu tidak istiqomah. Itu namanya mencela-mencela. Jadi rokok itu hukumnya dua. Ada yang mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan rokok haram, NU mengatakan rokok makruh. Kenapa makruh? Karena banyak kiai merokok. Guru-guru saya banyak merokok. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia makruh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Sebelum beliau Syekh Nasir Farid Wasil haram. Jadi tentang masalah rokok ini dua pendapat. Apa hukum kalung name tag, kalung tentara? Tulis ini, tentara itu kalau perang mati, ketahuan dia dari negara mana, orang mana, dari mana? Dari kalungnya. Kan ada dulu filmnya kan, Tour of Duty. Tour of Duty. Perang Vietnam. Dibunuh sama tentara Vietnam. Dari mana ketahuan jenazahnya? Meledak, habis semua. Ada kalungnya. Sekarang banyak anak muda, perang tidak, kalungnya ada. Apa hukum anak muda pakai kalung? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala asal mubah, boleh. Hukum asal dalam Islam bukan haram. Hukum asal dalam Islam mubah, boleh. Kapan dia jadi haram? Kalau ada yang menyebabkan dalil haram. Jadi hukum laki-laki berkalung mubah. Kapan dia jadi haram? Kalau kalungnya emas. Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal. Bagi laki-laki haram. Hukum asli kalung rantai mubah. Kapan dia jadi haram? Setelah dipakainya kalung itu, mulai tangannya begini. Masjid di mana? Jadi haram. Mana dalilnya? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini virus ini sedang disebar ke seluruh dunia. Kedutaan Inggris memasang tiang bendera LGBT di kedutaannya. Logo LGBT dibawa, dipakai pesawat dari Jerman mau masuk ke Qatar. Dihalau, diusir. Boleh ke negara lain. Tukar pesawat.
Kenapa pemain sepak bola pula LGBT? Dia tak LGBT, tapi supporternya pabrik-pabrik LGBT. Payung-payung kita pun banyak dipakai warna LGBT. Untung tenda masjid tak LGBT. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari LGBT. LGBT ini adalah fitnah akhir zaman. Untuk turunnya azab Allah yang pernah diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari kata Sadum inilah perbuatan mereka. Perbuatan orang Sadum, Sodom. Nanti saya sebutkan kasar bunyinya. Tapi memang jangan sebut LGBT. Yang paling kasar, kalimat kasar itulah untuk membuat dia malu. Pencinta lubang ciri. Jangan pakai kalimat yang lembut-lembut. Jangan pakai kalimat yang mudah. Memang mesti pakai kalimat itu. Apa hukum asuransi rumah? Kelompok yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa? Karena ada judi di dalamnya. Gambling. Store sejuta. Ada 100 orang. Jadi berapa? 100 juta. Na'udzubillah, kecelakaan mobil saya. Maka duit orang ini semua tertarik ke saya. Maka menurut ini haram. Kenapa? Karena judi. Kan duit orang ini yang ke saya kan? Saya jadi dapat 100 juta. Ada orang yang nyetor tiap tahun, tiap bulan. Tak pernah kecelakaan. Tak dapat-dapat. Akhirnya dia berdoa. Kecelakaanlah aku ya Allah. Nauzubillah. Kelompok pertama mengatakan asuransi ini haram karena ada unsur gharar, gambling, judi, ketidakpastian. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi ini boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya kan sedang susah nih kecelakaan. Siapa menolong saya? Ini teman-teman saya ini nolong. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Akhirnya dapat. Kata kelompok ini, apa salahnya? Kan tolong menolong. Kata kelompok ini, salah. Karena ada judi di dalam. Kalau mau tolong, tolong aja. Jangan main judi. Maka tentang masalah asuransi ini 2 pendapat. Referensinya, kitab namanya Fatwa Mu'asirah. Fatwa kontemporer. Yang menulisnya, Syekh Ali Jum'ah. Jadi, kalau Bapak ikut pendapat yang pertama, haram. Kalau Bapak mau ikut pendapat yang kedua, ubah. Terserah mau ikut yang pertama, kedua. Saya serahkan. Ustadz sendiri, saya tak ada ikut asuransi. Tidak asuransi kesehatan, tidak asuransi jiwa, tidak asuransi mobil. Jadi mobil Ustadz tak ada asuransi? Tidak. Tak pernah kecelakaan? Selalu. Kadang ditabrak dari belakang. Kadang menabrak tiang listrik. Jelas? Jelas insya Allah. Apa hukum memperingati maulid Nabi dengan menabuh hadrah di dalam masjid? Maulid itu isinya apa? Dibawa Ustadz Mawardi lah. Tahu kenal Ustadz Mawardi? Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, doktor dari Madinah. 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Ketua MUI Kampar, mufti kota Pekanbaru. Dibawanya lah ulama dari Madinah acara maulid. Maulid adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Selesai acara maulid, dia tak tahu itu acara maulid. Udah selesai dikasih tahu ke dia, Syekh, ini acara ini maulid. Ini maulid tuh dia. Kalau gini tak haram kata dia. Acara maulid itu kan 5. Yang pertama baca Quran. Ada qorinya baca Quran kan? Yang kedua ceramah tentang sejarah Nabi. Yang ketiga doa. Yang keempat selawat. Yang kelima yang paling penting makan.
Pertama ada baca Quran, yang kedua ada ceramah tentang sejarah Nabi, yang ketiga ada selawat, yang keempat ada doa, yang kelima makan. Itulah maulid tuh. Jadi banyak orang pas dikasih ikan, ini ikan, saya tak makan ikan. Ketika ikan itu di blender sama tepung, dibuat empek-empek. Kalau juga makan, enak gitu. Ini namanya entah bodoh, entah pura-pura bodoh. Hadirilah pengajian sirah Nabi Muhammad bersama Ustadz Dr. Fulan. Pas bulan Maulid. Apa namanya itu? Itulah Maulid tuh, bonga. Itulah Maulid tuh. Kenapa tak kalian pakai otak kalian? Itulah Maulid tuh. Jadi nanti kalau diejek-ejek orang masjid apa? Nurul Ukhuwah buat Maulid. Balehonya aja tukar, jangan buat Maulid. Kajian sirah. Itu pasti datangnya. Yang membuat itu namanya Sultan Abu Sa'id Kukburi. Sultan yang soleh bernama Abu Sa'id Kukburi. Berapa dia bersedekah waktu pertama kali dia buat maulid Nabi untuk membangkitkan semangat mencintai Nabi? 10.000 kepala kambing bersedekah. 30.000 piring manisan sedekah. 3.000 kepala kambing, 10.000 kepala kambing itu beserta badan-badannya. Bukan kepalanya aja. Kalau kambing sebadan. Panjang umur, sehat badan, ada rezeki, akan kita buat maulid sepanjang jalan Sudirman. Setuju? Dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport kita buat acara maulid, pengajian, kepala kambing. Yang tak bisa makan kambing, telur ayam kita kasih. Isinya dibuat 5. Pertama, baca Quran, undang qori-qori internasional. Yang kedua, bacakan sejarah Nabi. Yang ketiga, berselawat. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, itulah intinya. Apa hukum hadrah dalam masjid? Hadrah sekarang bahasa kerennya hadrah. Kalau mau zaman dulu rebana. Kenapa disebut rebana? Karena lagunya Rabbana salli ala man yahu marhaba. Rabbana, karena selalu Rabbana. Apa tadi? Rebana gitu. Dia kata Rabbana. Intinya ada memukul duf. Gendang itu bahasa Arabnya duf. Apa hukum memukul duf? Hadis yang pertama. Datang perempuan, ya Rasulullah, ya, aku bernazar. Apa nazarmu? Kalau kau menang perang, kupukulkan gendang. Kata Nabi, pukulkan. Dipukulkannya gendang. Kelempang. Sekarang saya tanya, bolehkah memukul gendang? Boleh. Nabi aja membolehkan. Hadis yang kedua. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di dalam masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukullah gendang. Supaya orang tahu bahwa ini acara nikah. Kelempang. Jadi kalau ada orang memukul gendang, tapi yang memukul gendang ini kalau bisa laki-laki. Jangan macam zaman dulu memukul gendang perempuan. Menonton laki orang, menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di masjid. Yang memukul hadrah di Masjid Nurul Ukhuwah ini laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan dibuat di teras di luar. Yang sini, yang ibu-ibu sini ditengok bapak-bapak, mengangu apa tuh nengok bini kawan. Kalau ibu punya grup nasid, pukul di belakang. Grup nasid yang sampai tak ada. Mengayun anak, grup nasid. Akikah, grup nasid. Walimah, grup nasid. Kalau nasid ini hilang, digantikan keyboard tunggal. Kion racun, kucing garong, cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan 2. Hafal juga Ustadz tuh kata jamaah.
Apakah boleh memposting tata cara walkout untuk pengetahuan publik dan tak berbaju? Laki-laki auratnya minas surrati, dari pusat ila rukbah, ke lutut. Jadi kalau ada bapak pakai celana Hawaii tertutup pusat sampai ke lutut, mempraktekkan push up, mempraktekkan pekerjaan apapun namanya, maka dia menutup aurat. Adapun perempuan yang boleh nampak, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia, maaf cakap, haid, menstruasi, la yasluh laha an yura minha illa hadza wa hadza, yang boleh nampak cuman wajah dan tangan. Yang dimaksud tangan itu zahiruha wa batinuha. Iko boleh, ini boleh. Jadi tangan baju perempuan sampai ke siku. Wajah, macam pakaian ibu-ibu ini. Ini udah nutup aurat. Entah subuh kok aja, entah sampai siang, Allahu a'lam. Bagaimana Ustadz memandang kondisi politik Indonesia dari sudut pandang Islam? Sebab sistem politik di Indonesia adalah sistem liberal. Kita sampai tahun 1946 kita menganut sistem monarki. Monarki, meninggal sultan, naik anaknya. Sultan Syarif Qasim, kalau meninggal siapa naik? Anaknya tak ada. Sultan Syarif Qasim tak ada anaknya. Jadi kalau begitu siapa yang naik? Adiknya. Kita tidak pakai sistem itu lagi. Karena tahun 1946 Sultan-Sultan Melayu menyerahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga, semuanya menyerahkan. Kami ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi pakai sistem monarki. Kalau meninggal ayah, anaknya tak langsung naik. Maka kita pakai sistem namanya demokrasi. Sistem demokrasi bagaimana? Pemilihan umum. Tentukan calon, mau memilih botol atau memilih gelas. Pilihlah, coblos. Saya milih botol, cucu. Saya milih gelas, coblos. Itu namanya kesaksian. Saya bersaksi 5 tahun ke depan, orang ini layak saya pilih jadi pemimpin saya. Pilih. Itu namanya sistem demokrasi. Kalau setuju, ikut. Kalau tak setuju, jangan ikut. Saya tak setuju Pak Ustadz, saya mau mencalonkan diri. Calonkanlah. Mesti ada perahunya. Perahunya apa? Partai. Anggota DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. 9 dipilih oleh rakyat. 2023 panas, 2024 lebih panas. Waspadalah. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pernyataan Pancasila adalah cara menjalani syariat Islam? Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi Indonesia adalah negeri yang bertuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang ada di timur sana yang tak Islam ketakutan. Takut mereka. Kalau ada kata syariat Islam di Pancasila ini, berarti kami nanti kena potong lah semua, kata dia. Takut dia. Kata dia kalau ada syariat Islam kami bubarlah, kami tak maulah ikut Indonesia. Waktu itu pemimpin-pemimpin kita ini menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Udah 3 dihadapi, bertambah lagi musuh satu lagi.
Janganlah kalian mau meninggalkan kami pula berjuang. Ya tapi kami kalau ada kata syariat itu kami tak mau. Oke, kalau gitu kita buang ini. Maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu asalnya. Jadi sebetulnya yang berlapang dada ini kita atau saudara kita? Kita. Maka anak-anak mesti paham sejarah. Demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, buangkan kata syariat. Apakah dengan Pancasila syariat Islam tak bisa dilaksanakan? Bisa. Tidak boleh jual minuman keras di pasar dan di tempat umum. Itu syariat Islam kan? Bisa kita berlakukan di Pekanbaru? Bagaimana caranya? Melalui perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kita. Maka pilihlah DPR yang memperjuangkan syariat. Rasa-rasa 2024 udah. Yang jadi masalah, orang tidak mau tahu siapa yang duduk di situ. Yang penting siapa yang ngasih jilbab sama net poli. Itulah dipilihnya. Kenapa kau pilih? Dia yang ini kok ngasih jilbab, Ustaz. Ini ceramah aja, ini bagus jilbab, ini jelas lagi. Maka umat ini mesti dicerdaskan. Saya yakin dengan masjid yang hebat, Masjid Nurul Ukhuwah ini, kalau ada caleg-caleg ngasih 50.000, tak laku di sini, betul? 5.000, tak mau dia. Tapi kalau 5 juta, istikharah dulu kata dia. Ini nanti tahun 2023, karena bulan Februari 2024 sudah pencoblosan. Berarti di 2023 itu nanti ada yang bawa karpet, ada yang bawa entah apa-apa. Bilang sama dia, kau kalau mau mencalon, buat kontrak politik. Kalau duduk nanti di legislatif, akan memperjuangkan perda syariah, perda khamar, perda. Anak yang tamat SD tidak bisa masuk SMP sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Bisa? Bisa, jadikan perda. Sehingga semua orang tua di Pekanbaru akan memasukkan anaknya ke MDA. Maka MDA akan hidup. Kenapa MDA ini macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau? Karena tidak ada support politik. Mesti ada pengangkatan guru agama. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji. 300.000 sebulan, digaji 6 bulan sekali, disunat massal. Mau jadi apa negeri ini? Makanya kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam. Kita tidak pakai sistem kesultanan. Kita pakai sistem demokrasi. Maka berjuanglah di legislatif. Kenapa Ustaz tak berjuang di legislatif? Kalau saya masuk anggota legislatif, masuk partai terlalu sempit. Saya ini ustadz bagi seluruh orang umat manusia. Termasuk jin-jin pun ikut mendengar ceramah saya. Nah itu. Tapi kalau ada bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu mau memperjuangkan lewat politik, maka duduklah di situ. Mudah-mudahan itu juga bagian dari jihad, insya Allah. Itulah kaji kita pada subuh ini. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru, bumi lancang kuning, baldatun, tayyibatun, warabun wafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis subuh ini. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fih. Jadikan bumi lancang kuning negeri yang diberkahi. Bukakan pintu rezeki dari segala penjuru. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Isfi mardana, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangan kuburnya selamatkan dari azab kubur ya Allah.
Allah maftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk selalu belajar, untuk selalu menerima nasihat, untuk selalu istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.